Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri, tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita ke materi, kita akan belajar tentang kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman jenis-jenis usaha di lingkungan sekitarnya dengan benar. Melalui kegiatan membuat clipping, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi di setiap jenis usaha dengan baik. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keunikan adat istiadat dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan peristiwa atau kejadian dalam bacaan. Nah, kita akan membaca tentang teks jenis usaha yang dikelola sendiri. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Yang pertama ada pertanian, lalu ada usaha perdagangan, usaha jasa, usaha industri kecil. Mari kita lihat yang pertama, itu ada usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian dilakukan secara besar-besaran. Biasanya kalau usaha pertanian dikelola sendiri itu mungkin kalau sekarang nggak banyak ya, tapi masih ada yang punya kebun pisang, kebun singkong, kebun cabe, kebun-kebun yang masuknya terdalam jenis pertanian. Yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, dan toko warung dan toko kelontong. Usaha perdagangan itu pasti sering kita lihat ya di sekitar kita, ada abang tukang bakso, ada warung yang tetangga kita punya, atau ibu kamu punya warung mungkin. Itu adalah jenis usaha perdagangan. Segala sesuatu yang melakukan transaksi jual beli. Lalu ada usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perseorangan di sekitarmu. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Nah, biasanya banyak tuh ya di sekitar kita, ada bengkel, ada salon, ada tukang fotokopi, potong rambut, jualan pulsa, apalagi ya, dokter, bidan, itu juga usaha jasa disebutnya. Lalu ada industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyam, dan mebel. Mebel tuh biasanya ada di sekitar rumah kita ya, yang buat pintu, jendela, lemari, dan yang lain-lainnya. Industri kecil juga bisa berupa industri makanan, kayak yang buat kue-kue atau buat makanan keripik-keripik, kayak gitu disebutnya industri kecil. Nah, selanjutnya ada tentang desa unik di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa unik apa saja itu? Apa saja keunikannya? Bacalah penjelasan berikut. Ini ada 3 desa unik di Bali. Ada desa Tenganang, desa Truyan, desa Panglipuran.
Desa Tenganang. Desa Tenganang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganang merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat di sini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganang merupakan salah satu desa di Bali, Bali Aga, desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Nih ada fotonya nih, welcome to Tenganang Peringgisingan. Di Bali tuh jadi ada banyak desa-desa unik. Ini salah satunya Desa Tenganang. Selanjutnya ada Desa Panglipuran. Desa Panglipuran terletak di Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Panglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Panglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Tuh lihat tuh, kelihatan kan rumahnya rapi-rapi, berjejer rapi dan tersusun rapi, nggak asal-asalan rumahnya sejajar semua. Selanjutnya ada Desa Truyan. Desa Truyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang yang meninggal akan dibakar atau disebut ngaben. Namun di Desa Truyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini disebut dengan istilah mepasah. Jadi kalau di agama Hindu, orang yang meninggal itu akan dibakar atau disebut ngaben kalau di Bali. Nah, tapi khusus di Desa Truyan ini mereka tidak membakar jenazah, tapi mereka hanya meletakkannya di dalam gua atau di atas pohon sesuai keyakinan mereka. Nah, untuk tugas hari ini, amatilah lingkungan sekitarmu, identifikasi jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan setiap jenisnya. Buatlah laporan dalam bentuk tabel tabel berikut seperti dicontoh. Yang pertama ada jenis usahanya pertanian, lalu ada perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Contoh usahanya, misalnya kalau yang pertanian itu ada pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, peternakan lele. Peternakan juga masuk pertanian ya. Misalnya ada di dekat rumah kalian ada yang punya peternakan ayam, peternakan bebek, lele, terus ikan, empang dan sebagainya. Itu juga kalau empangnya difungsikan sebagai peternakan berarti juga termasuk dalam usaha pertanian. Misalnya banyaknya yang punya sawah yang menjadi petani padi, misalnya ada 5 orang, perkebunan sayur ada 1 orang, perkebunan palawija ada 5 orang juga, peternakan lele ada 3 orang, peternakan ayam ada 1 orang, itu jadi ada 15 misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya perdagangan, tetangga kamu ada yang punya warung, ada 3 satu kompleks itu. Terus ada yang tetangga kamu juga ada yang punya kebun, misalnya kebun singkong, itu masuknya ke pertanian. Terus kalau misalnya di tetangga kamu ada yang jualan pulsa atau konter pulsa, ada salon, ada bengkel, ada dokter, ada bidan, itu masuknya ke usaha jasa. Terus kalau misalnya di tetangga kamu ada yang punya mebel, punya industri kecil-kecilan, misalnya usaha keripik atau apapun itu disebutnya industri kecil. Ada berapa banyaknya silakan dihitung. Sekian dari Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan chat Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap jaga kesehatan. Dan kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan selalu, dan sering-sering berolahraga dan minum vitamin. Dadah.